ginkgo e natto. Hmm. Jadi ginkgo ini tadinya kan oh, Pak Hangkil itu ada pertama kali pertama itu dia ada bilang pertama sama tim penelitiannya waktu itu dia pengen NATO itu dimasukkan ke atomi gitu kan waktu tim penelitian itu terus habis itu sama tim penelitiannya itu nggak dimasukin terus gitu loh belum dibikin. Nah terus pada akhirnya mereka melakukan penelitian terus. Akhirnya mereka tuh menemukan kombinasi yang sangat bagus gitu, bukan hanya NATO aja, tapi kalau ginkgo sama NATO ini digabung kombinasi itu akan menghasilkan yang hasilnya tuh lebih bagus gitu loh. Nah, jadi oleh sebab itu sekarang di Etomi itu ada namanya ginkgo enato. Nah, kalau kita pelajari apa itu aliran darah. Jadi aliran pembuluh darah dalam tubuh manusia itu sekitar 12.000 kilometer ya. 12.000 kilometer. Ini adalah sekitar 2 kali putaran dunia gitu. Jadi ini total dari pembuluh darah itu kan ada yang besar, ada yang kecil gitu kan. Gabung di total misalnya digabung gitu semuanya maka sekitar 12.000 kilometer. Nah, di situ ada yang namanya misalnya pembuluh darah kecil, ukurannya itu kecil banget, 1/10 daripada rambut gitu. Jadi misalnya keping darah itu ukurannya 6,8, maka pembuluh darah kecil itu kan besarnya cuma sekitar 8 mikrometer gitu loh, mikrometer. Nah, sedangkan kalau misalnya di situ ada masalah kesumbat gitu, kan kita nggak tahu ya, nggak merasakan apa-apa gitu. Pokoknya tiba-tiba pembuluh darah tersumbat ya, maksudnya kadang-kadang kita langsung pingsan atau misalnya langsung bisa meninggal gitu kan. Nah, kalau misalnya katanya kan tingkat kematian tertinggi itu adalah pertama adalah cancer, yang kedua adalah eh, apa namanya kena stroke, serangan gitu, serangan dari pembuluh darah ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita kan nggak merasakan di mana ada masalah. Oh, yang di sini nih badan kita kayaknya pembuluh darahnya tersumbat itu nggak berasa gitu. Sedangkan pembuluh darah kita itu kan banyak banget di dalam situ. Nah, jadi penting sekali untuk menjaga kesehatan pembuluh darah kita ini. Nah, jadi pembuluh darah kita, peredaran darah itu menurun itu disebabkan salah satunya adalah kalau kita lihat di dalam pembuluh darah itu kan ada yang namanya dinding ya, dindingnya ini, dinding pembuluh darah itu sel endotel vaskular. Tugasnya itu adalah dia menghasilkan zat yang memecah gumpalan darah dan juga mengatur volume serta aliran darah. Dia mempunyai peran tuh seperti itu gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya di dinding pembuluh darah ini, misalnya sel-sel endotelnya ini ada kolesterol. Kalau kolesterol itu bertemu dengan si oksigen bebas terus menjadi oksidan, maka dia akan apa? Dia akan menempel di dinding sini gitu loh. Menempel menjadi plak, menumpuk, membengkak, terus akhirnya apa? Menyempitkan si pembuluh darah ini. Jadi menghambat aliran darah. Nah, jadi sel-sel endotel ini hal ini merusak si sel-sel endotel dan menghambat peredaran darah. Dan juga ada penyebab lain, misalnya gula darah tinggi, diabetes, tekanan darah tinggi, terus habis itu merokok, stres, obesitas, itu juga merupakan penyebab dari penyempitan pembuluh darah. Nah, jadi banyak ya, banyak banget penyebab dari penyempitan pembuluh darah tersebut. Nah, terus ada juga kan memori otak, yaitu memori ini kemampuan untuk menerima informasi yang diperlukan dan menyimpan di otak dan mengambil kembali untuk digunakan saat dibutuhkan. Nah, sedangkan memori atau daya ingat itu akan menurun setelah usia 30 tahun
Karena apa? Sel-sel otaknya mulai menurun gitu kan. Stres dan ketegangan yang terus-menerus juga menyebabkan kelelahan sel-sel otak. Nah, kebanyakan kita di sini kayaknya 30 tahun ke atas ya. Nah, itu sudah mulai menurun. Terus misalnya kurang tidur, kecapean, atau yang suka minum alkohol itu juga menyebabkan penurunan daya ingat. Jadi penting kita kan menjaga juga menjaga kesehatan otak kita ini, otak dan pembuluh darah. Nah, untuk menjaga kedua itu, nah itu digabung yaitu ginkgo enato ini, ginkgo enato. Nah, ekstrak dari daun ginkgo. Nah, daun ginkgonya ini nggak bisa yang warna kuning ya, yang pas musim fall atau apa namanya gugur itu nggak bisa dia warnanya kuning, dia harus ambilnya yang warnanya hijau, yang pas hijau gitu. Itu juga nggak diambil semuanya ditumbuk terus habis itu dibikin, itu nggak, cuman diolah, diambil ekstrak yang penting-pentingnya aja gitu loh. Nah, jadi di dalam daun ginkgo ini yang paling yang diambil adalah senyawa flavonoid. Flavonoid itu untuk antioksidan, juga menjaga antioksidan untuk otak, mata, juga menjaga kelancaran peredaran darah, dan terpene, trepene. Jadi dua dari eh, kandungan daun ginkgo itu yang penting itu adalah flavonoid dan trepenenya ini. Trepene ini itu fungsinya memperlebar pembuluh darah, melancarkan peredaran darah, mengurangi rasa sakit, dan juga mempunyai fungsi untuk menenangkan gitu. Nah, dahan hasil dari uji klinis ekstrak daun ginkgo itu ada 6 yang sudah, maksudnya udah diakui gitu loh, udah melalui hasil uji klinisnya dan diakui secara resmi itu, fungsinya ini ada 6. Nah, yaitu yang pertama mencegah penggumpalan pembuluh darah. Terus memperlebar pembuluh darah, jadi supaya pembuluh darah yang menyempit yang tadinya yang dinding pembuluh darah tersebut itu supaya tidak mengalami penyempitan, terus mengatasi eh, darah-darah yang kental gitu, jadi dilancarkan penurunan kekentalan darah. Nah, terus ini untuk peredaran darahnya. Nah, terus habis itu uh, ada 3 lagi itu untuk memori otak, peningkatan signifikan dalam memori kata atau warna. Nah, terus habis itu peningkatan signifikan dalam memori kerja, dan juga efisiensi pembelajaran. Nah, di dalam ginkgo ini dia tuh ada kandungan yang namanya asetilkolin. Mungkin ada yang pernah dengar kalau asetilkolin itu biasanya obat untuk orang Alzheimer. Jadi orang yang pikun Alzheimer itu kalau dikasih obat itu ada yang kandungannya asetilkolin. Nah, asetilkolin ini apa? Jadi kalau orang Alzheimer itu di otaknya, tengah otaknya itu kan ada yang namanya hipokampus. Nah, hipokampusnya itu kandungan asetilkolinnya itu sangat kurang gitu loh. Nah, jadi makanya di obat-obatnya itu pasti ada tambahan asetilkolin. Nah, sedangkan asetilkolin ini banyak terkandung di dalam tadi flavonoid di dalam daun ginkgo. Nah, jadi sangat membantu untuk apa? Untuk ingatan ya, untuk ingatan, memori, kesehatan otak. Nah, jadi itu fungsi dari daun ginkgo. Kemudian kan di sini ada juga kandungan natto. Natto. Nah, hmm, mungkin kalau yang tahu di Korea itu juga ada yang namanya Cheonggukjang. Cheonggukjang. Jadi dia itu adalah fermentasi dari kacang. Dari kacang kedelai ini difermentasi. Kenapa difermentasi? Dengan difermentasi itu penyerapannya lebih tinggi 98% gitu. Nah, jadi banyak banget digunakan untuk difermentasi genang bakteri natto, bubuk kultur bakteri natto ini. eh,
kalau NATO itu kan Jepang, kalau Cheonggukjang itu Korea gitu. Nah, itu fungsinya juga lebih meningkat gitu loh dibandingkan dengan makan kacang kedelainya itu aja gitu. Nah, di sini kandungan natokinase itu adalah natokinase itu enzim itu membantu mencegah pembentukan gumpalan darah dan juga mengurangi tekanan darah dan dia juga membantu menurunkan fibrin. Fibrin itu apa? Fibrin itu adalah kayak enzim gitu yang selalu kayak membentuk gumpalan darah, pembekuan darah gitu loh. Jadi kalau misalnya darahnya itu menggumpal, apa sih membeku gitu kan akhirnya apa? Menyumbat peredaran darah kita juga gitu. Nah, jadi dia ini menurunkan fibrin ini. Nah, itu juga salah satu fungsi dari natokinase enzim yang terdapat di dalam nato. Nah, ini banyak banget dijual, biasanya dimakan gitu aja juga bisa, cuman kan rasanya nggak enak ya. Nah, tapi di dalam sini itu udah terkandung di dalam sini, jadi kita makannya juga lebih gampang. Nah, itu bahan utamanya adalah daun ginkgo sama eh, nato. Nato ini, nah juga ada bahan tambahan. Bahan tambahnya itu bubuk ekstrak anggur merah, bubuk ekstrak teh hijau, buah baobab, gucel, gucol co. Terus habis itu ekstrak jahe, jamur helicopteranium. Nah, itu semua untuk antioksidan dan untuk bubuk ragi merah itu untuk menurunkan kolesterol. Hmm. Jadi di sini ginkgo dan natto ini dia untuk meningkatkan sirkulasi darah dan juga meningkatkan daya ingat. Nah, jadi sehari satu kapsul itu udah cukup. Nah, itu kalau udah minum omega 3 boleh nggak minum ginkgo dan natto? Itu malah dianjurkan gitu loh. Bagus untuk minum dua-duanya gitu sekaligus. Kenapa? eh, itu cara kerjanya beda. Jadi kalau omega 3 itu kan dia kandungannya adalah mengandung EPA DHA. Mengandung EPA DHA. Nah, sedangkan EPA DHA itu adalah kandungan yang udah ada di dalam tubuh kita gitu loh. Jadi kayak misalnya ada di mata, di otak, di saraf itu ada EPA DHA. Nah, terus kita kan apa? Memenuhi dengan omega 3 gitu kan. Jadi omega 3 itu juga bagus untuk apa? Menghancurkan eh, asam lemak tak jenuh di dalam darah ya kan? Di dalam darah. Nah, sedangkan kalau ginkgo enato ini itu dia nggak ada kandungan dalam tubuh kita mengandung ginkgo enato flavonoid itu nggak ada gitu loh. Jadi ginkgo enato ini bukan kandungan yang ada dalam tubuh. Nah, tapi dia kerjanya itu eh, membantu untuk memecahkan pembekuan darah yang sudah ada gitu, mengurai pembekuan. Jadi yang di dalam pembuluh darah kita itu yang ada pembekuan darah atau penggumpalan darah itu akan diurai sama dia. Nah, kemudian memperkuat dinding dari pembuluh darah tersebut. Jadi cara kerjanya agak beda. Nah, jadi bisa diminum untuk dua-duanya itu lebih bagus gitu. 구독, 좋아요 눌러주세요.